Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una bil khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah, rahmah dan barakahnya lah kita masih diperkenankan oleh Allah Ta'ala untuk menyaksikan siaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, bahkan role model kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada perantara beliaulah risalah Allah Subhanahu wa taala yakni dinul Islam dapat kita rasakan hingga sampai saat ini. Baik, adapun hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana refleksi pemuda Islam di masa kini. Di masa sekarang tentunya kita dihidangkan atau dihamparkan dengan berbagai fenomena yang terjadi sekarang, terutama dengan kemajuan teknologi maupun cepatnya penyebaran informasi yang hanya bisa dicapai dengan salah satu diklik saja seperti itu. Namun hal itu juga menjadi tantangan bagi kita, terutama yang masih muda, terutama dalam hal bagaimana segala bentuk kebermanfaatan yang Allah berikan di sekeliling kita itu menjadi sarana kita untuk beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah yang sebenarnya ada di lingkungan masyarakat kita, yakni kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Inilah guyonan sebagian kita para pemuda. Bagaimana mungkin waktu muda bisa foya-foya tanpa amalan solih, lalu mati bisa masuk surga? Sungguh hal ini dapat kita katakan sangatlah mustahil. Dikarenakan untuk masuk surga atau jannahnya Allah Subhanahu wa taala pasti memerlukan bekal yang cukup agar kita dapat dikategorikan masuk ke dalam surga tersebut, yakni berupa amalan-amalan soleh. Semoga melalui apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Hanya pada Allah lah tempat kita bersandar dan berserah diri. Dalam ayat Quran pada surah Al-Hasyr, yakni surah yang termaktub pada surah keurutan ke-59 juz 28 ayat ke-18, Allah mengatakan, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, hawal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya kamu mempersiapkan apa yang kamu akan perbuat untuk di hari esok atau hari kiamat atau hari akhirat kelak. Jadi pada ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita, terutama pemuda-pemuda Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk mempersiapkan apa yang menjadi bekal kita di akhirat kelak. Sungguh hal ini juga berlawanan dengan apa yang guyonan tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Kecil dimanja, muda foya-foya,
kemudian tua kaya raya, kemudian mati masuk surga. Tentu hal ini berlawanan dengan apa yang Allah katakan tadi dalam Al-Quran, bahwa untuk menyiapkan diri kita kepada hari akhirat pun juga harus memperhatikan apa yang kita lakukan sekarang, yakni bekal amalan soleh kita itu sudah sampai mana, dan juga peran kita sebagai pemuda Islam di masa kini itu juga sampai mana peran kita, baik itu terhadap agama maupun bangsa dan bernegara. Berkaitan dengan masalah peran pemuda dalam hal bangsa dan bernegara, saya ketika itu pengalaman pernah mengikuti sebuah lomba dalam kegiatan musabaqah tilawatil Quran dalam cabang syarhil Quran, tergugah dengan salah satu potongan kata atau mutiara hikmah dari salah seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, yang mengatakan bahwa inna fi yaddi syubbanul amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha, yang artinya adalah bahwa di tangan pemuda itu, sesungguhnya di tangan pemuda-pemuda itu terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka itu terdapat hidupnya umat. Nah, selain dalam hal keagamaan, ulama Mesir ini atau pujangga Mesir ini juga menaruh harapan bahwa kita selaku pemuda Islam ini adalah bagian dari pilar kehidupan, dan urusan umat itu akan terus dapat kita nyalakan. Hak-haknya masyarakat yang mustad'afin itu dapat kita laksanakan. Tidak hanya berdiam diri dengan dunia-dunia kita, asik dengan dunia kita, aktivitas kita. Boleh-boleh saja kita itu asik dengan bagian kita untuk sekedar melepaskan diri dari kepenatan. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi suatu kebiasaan yang nantinya akan menutup diri kita berperan terhadap agama, bangsa dan negara kita, terutama agama Islam. Oleh karenanya Allah mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, hendaknya kamu mempersiapkan atau kamu berperilaku untuk menyiapkan hari di mana kamu akan diadili, kata Allah, yakni di hari kiamat atau di hari akhirat, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi fenomena sekarang lagi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu juga memberikan kepada kita itu dengan bentuk fisik yang masih kuat, pikiran yang masih cermat, kemudian langkah gerak kita itu cepat melesat. Ya, bukan seperti halnya superhero yang kita pernah tonton ya. Jadi pergerakan itu tidak seperti pada orang tua pada umumnya, tapi gerakan kita itu kesini bisa, nanti kita itu melakukan hal ini juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan itu serba bisa, walaupun pada kenyataannya ada beberapa hal yang itu tidak menjadi potensi utamanya, melainkan hanya sebagai pelengkap potensi-potensi pada umumnya. Tapi potensi utamanya adalah ketika dia bisa melakukan sesuatu hal. Nah, kemudian dari hal tersebutlah kita mampu menjadikan diri kita itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui potensi yang kita miliki. Nah, itu peran utama seorang pemuda Islam di masa kini. Bagaimana memanfaatkan potensi utama yang ada pada dirinya untuk kepentingan agama, bahkan bangsa dan negara. Saat ini kita dihamparkan dengan beragam banyaknya media sosial, aplikasi-aplikasi yang mungkin akan mengasah lagi soft skill dan hard skill kita. Dan itulah yang akan nantinya menjadi corong bagi kita untuk menyampaikan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin tersebut. Dakwah yang merangkul, Islam yang sangat mencerahkan, mencerdaskan dan juga memajukan pada masyarakat Islam terutamanya, seperti itu. Dan yang harus dilakukan adalah selain mengembangkan potensi tersebut, juga jangan sampai terlena dengan kehidupan duniawi ini. Karena ingat, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan apapun yang ada pada kehidupan di dunia ini hanyalah tipuan belaka. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil.
jadilah kamu di dunia ini sebagai orang yang asing atau orang yang sedang berada pada perjalanan. Jadi Rasulullah itu dalam hadis ini dikisahkan bahwa hadis ini Rasulullah sampaikan kepada salah satu sahabat atau anaknya sahabat Rasulullah itu sendiri yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, jadilah kalian atau Abdullah bin Umar tersebut sebagai orang yang asing atau orang yang berada pada perjalanan ketika berada di dunia, bukan malah menjadikan dunia itu sebagai kehidupan kekal, melainkan sebagai tempat dia mengasih, tempat dia mengembara, tempat dia untuk mencari persinggahan dan lain-lain. Jadi hal itu tersebut dijadikan bahwa dunia hanyalah tempat tinggal atau sementara, bukan tujuan utama kita dalam hidup kekal abadi. Sedangkan yang kekal abadi itu adalah akhirat yang akan kita tuju, sedangkan ladangnya untuk kita menyiapkan bekal tersebut untuk di akhirat adalah di dunia ini. Nah, jadi jangan terbalik konteks dari pemahaman tersebut, dunia yang disibukkan tetapi untuk menyiapkan bekal di akhirat malah dilewatkan, yang berujung pada akhirnya nanti di akhirat adalah menjadi orang-orang yang merugi. Kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka, bahkan kita itu juga dianggap sebagai golongan orang-orang yang zalim kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian selain kita tadi mengembangkan potensi utama kita sebagai ladang dakwah bagi kita, terutama bagi orang banyak di luar sana, kemudian dari situ mempersiapkan apa yang harus disiapkan, terutama menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan yang harus diperhatikan pula adalah bagaimana kita itu juga berada pada jalur yang benar. Maksudnya seperti apa? Kita mulai mengkaji agama Islam, karena seyogyanya, karena kita sudah dari lahir kita memeluk agama Islam, terutama dari orang tua kita, maka yang lebih utamanya adalah bagaimana kita itu belajar agama Islam secara kafah atau secara menyeluruh, tidak tanggung-tanggung, tapi semua aspek yang ada pada agama Islam itu kita laksanakan. Supaya apa? Potensi tadi, kemudian persiapan kita menuju akhirat dapat kita penuhi, dan jati diri kita sebagai pemuda agama Islam atau pemuda Islam dapat terpenuhi dari ciri khas kita atau karakter kita yang mau mengkaji agama Islam secara menyeluruh. Karena apa? Tujuan diri kita dari mempelajari agama Islam itu adalah untuk mempersiapkan agar tidak terjadinya generasi-generasi yang lemah atau generasi-generasi yang tidak mengenal Islam itu secara menyeluruh. Bahkan masalah sholat pun masih tidak mengetahui gerakannya, mempelajari ilmu tajwid ataupun Quran juga masih salah-salah, kemudian mengetahui bagaimana seluk-beluk zakat, haji maupun hal-hal yang termasuk dalam agama Islam itu malah tidak dipelajari secara kafah, yang berujung kepada dia buta sekali dengan agama Islam, padahal dia adalah seorang muslim, KTP-nya Islam, tetapi dengan agama sendiri tidak mau mempelajari. Padahal hal tersebut sangat disayangkan sekali, karena sebagai seorang pemuda seharusnya memiliki jiwa yang kenal dengan agama Islam itu sendiri. Karena kita sekarang ini kan yang pemuda tentu sudah berada pada dunia di mana kita ini berada di lingkaran media sosial. Tidak hanya Instagram, tidak hanya WhatsApp, tidak hanya YouTube, melainkan sudah merambah ke yang lebih masif lagi seperti adanya TikTok dan lain sebagainya. Nah, harusnya dari media yang tersedia tersebut kita jadikan bagaimana orang-orang yang masih belum mengetahui akan ajaran agama Islam itu dapat mengenal Islam secara tahap bertahap, supaya orang tidak menganggap Islam itu ketika sholat Idul Fitri
ataupun sholat Idul Adha dan lain sebagainya, melainkan Islam itu dikenal melalui hal-hal yang lebih rinci lagi, yakni di sekitar kita, yakni di media sosial seperti itu. Untuk kelanjutannya kita akan lanjutkan setelah ini, dan kita akan menunggu break sejenak terlebih dahulu. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Jangan kau lupa berdoa sebelum mulai membaca. Ayo temanku semua, mulailah dengan bismillah. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan berdoa. Syalallah, betapa indah menggapai cita-cita. Hai teman-teman, ya, kalau belajar itu harus bersungguh-sungguh loh. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan sukses. Betul atau tidak? Betul. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hai kawan, mari bersama menuntut ilmu dan berdoa. Hilangkan sedih dan duka saat belajar bersama. Sungguh indahnya belajar dan berdoa. Syalallah, sungguh indahnya menggapai cita-cita. Betapa indah belajar dan
kita akan lanjutkan lagi mengenai refleksi pemuda Islam di masa kini. Nah, dalam agama Islam, mengapa masa muda itu adalah masa yang harus dimanfaatkan oleh pemuda Islam itu sendiri? Karena sebelum datangnya masa tua, masa muda itu adalah masa yang dimana seperti sudah bilang tadi, bahwa penuh dengan pergerakan dalam hal melakukan aktivitas apapun dia akan sangat leluasa sekali. Tidak ada lagi hambatan dia sakit atau apapun, melainkan dia bisa melakukan itu dengan efektif kalau dalam masa muda tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhatika qabla syaqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla saghlik, wa hayataka qabla mautik." Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara kata Rasulullah. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu atau masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu atau masa kita dalam keadaan kaya raya sebelum datang masa kemiskinan kita atau kefakiran kita. Masa luang kita sebelum datang masa sibuk kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah hidup kita, atau perluangkanlah masa hidup kita sebelum datangnya kematian kita. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Al-Talkhis berdasarkan syarat Bukhari Muslim, dan oleh Syekh Albani hadis ini dikatakan sahih. Dalam hadis tadi ada semacam atau ada kalimat atau kata tadi yang dikatakan Rasulullah adalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Nah, maksudnya apa? Jadi pada waktu muda itulah kita harus melakukan berbagai ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal. Yakni di mana posisi kita kuat melakukan ketaatan tersebut? Yakni di masa muda, sebelum datangnya masa tua renta kita. Nah, yang kemudian ada lagi waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yakni beramalah di waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Masa luang kita atau masa kesempatan kita untuk melakukan sesuatu sebelum datang masa kita itu sibuk. Manfaatkanlah kesempatan atau kosongnya waktu atau free time kita dengan quality time sebelum kita sibuk. Tapi kalau dalam kategori agama, terutama dalam agama Islam, manfaatkanlah kesempatan waktu luang kita di dunia ini sebelum datang waktu sibuk kita di akhirat kelak. Dan awal kehidupan akhirat kita adalah di kuburan nanti. Dan masa kaya kita sebelum datang masa kemiskinan kita. Maksudnya apa? Bersedekahlah dengan kelebihan harta yang kita miliki, atau infakkanlah dengan apa yang kita miliki pada diri kita sebelum datangnya bencana yang dapat merusak harta tersebut, atau sebelum datangnya musibah yang akan menghampiri jiwa kita maupun yang ada di sekitar kita, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Artinya, lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu, karena ketika sudah mati, maka siapapun akan terputus amalannya. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, 5 hal ini maksudnya dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, bahwa 5 hal ini, waktu mudanya, masa sehatnya, masa luangnya, masa kayanya, dan ketika hidup akan dirasakan oleh seseorang nilai dari kelima hal ini apabila kelima hal tersebut sudah hilang darinya. Dalam kitab beliau At-Taisir Bisyarah Al-Jami' As-Saghir. Nah, benarlah kata beliau Al-Munawi rahimahullahu ta'ala bahwa seseorang akan merasa kelima hal tersebut akan hilang, yang tadi yang sudah disebutkan hadis tersebut,
kalau dia diberi nikmat ketika dia merasakan sakit, dia akan ingat, dia akan merasakan manfaat ketika dia masih muda. Oh, masa mudaku seperti ini, ternyata manfaatnya seperti ini. Ketika dia akan sudah menghadapi masa tuanya, dia akan baru ingat memiliki waktu semangat beramal di masa muda, setelah nanti dia berada di usia senja yang sulit untuk beramal. Penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa-masa tersebut dengan sia-sia. Nah, terutama bagi kita nih, saya ada maupun audiens yang ada di luar sana ataupun yang sedang menonton kesempatan pada kali ini atau menyaksikan pada kesempatan kali ini. Jadi gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat kelak, supaya kita itu tidak menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Sebab nanti kita akan ditanyakan untuk apa masa muda kita ini digunakan, untuk apa potensi yang Allah berikan kepada kita untuk dunia itu, untuk apa. Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kelak di akhirat. Dan orang yang beramal di waktu muda akan bermanfaat untuk tuanya di masa yang akan datang, atau di masa dia akan memasuki usia senja. Dalam surah At-Tin juz 30, Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul azmi, yaitu Baitul Maqdis yang terdapat buah tin dan buah zaitun, yang tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam, Bukit Sinai yang tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam, dan negeri Mekah, wa hadzal baladil amin, negeri Mekah yang aman, tempat diutusnya Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersumpah dengan 3 tempat, yang mana 3 tempat itu diutusnya para Nabi ulul azmi tadi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad, Allah Ta'ala pun mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan, ahsani taqwim, bentuk sebaik-baiknya, kata Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah. Yakni orang yang ada pengecualian, Allah tidak akan menjadikan dia sebagai makhluk yang serendah-rendahnya apabila ia adalah orang yang beriman kepada Allah, beramal solih. Maka ketika 2 hal ini dilakukan olehnya, ketika dia memiliki bentuk fisik yang masih kuat dan pikiran yang masih cermat tadi, kemudian dia lakukan untuk kegiatan yang beriman dan beramal soleh tadi, maka ganjarannya adalah pahala yang tidak akan pernah terputus, kata Allah. Ini dalam surah At-Tin, surah yang sering kita baca kalau misalkan dalam sholat. Maksud ayat sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik ciptaan atau sebaik-baiknya bentuk. Ada 4 pendapat. Di antara pendapat tersebut adalah kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya di waktu muda, yaitu masa kuat dan semangat untuk beramal. Ingat, masa posisinya di pemuda ini adalah kuat dan semangat untuk beramal soleh dan beriman kepada Allah. Jadi antara iman dan amal soleh itu saling beriringan. Pendapat ini dipilih oleh Ikrimah radhiyallahu anhu. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Ibrahim dan Qatadah radhiyallahu anhuma, juga Ad-Dhahak, yang dimaksudkan dengan bagian ayat ini kemudian kami jadikan ia, atau kemudian kami kembalikan ia ke tempat serendah-rendahnya, adalah dikembalikan ia ke masa tua renta,
setelah berada di usia muda atau dikembalikan di masa tidak semangat untuk beramal setelah sebelumnya berada pada fase semangat untuk beramal. Seseorang akan melewati masa kecilnya, kemudian masa muda, dan masa tua atau lanjut usia. Masa kecil dan masa tua adalah masa-masa yang sulit untuk beramal. Berbeda ketika kita masih dalam kondisi masih muda. An-Nakhai mengatakan jika seorang mukmin atau orang beriman berada di usia senja dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal, maka akan dicatat untuknya pahala sebagaimana amal yang dulu dilakukannya pada saat muda. Inilah yang dimaksudkan bagi Allah dengan firman yang artinya bagi mereka pahala yang tiada putus-putus. Karena apa? Dia telah melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan atau sebaik-baiknya bentuk. Artinya ia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yakni dia memanfaatkan masa mudanya untuk beriman dan beramal soleh. Atau iman dan soleh itu dia transformasikan untuk kebermanfaatan dirinya untuk orang banyak. Hal yang seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh pemuda. Dia harus menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ahibbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Allah mencintai hambanya yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala mengatakan makna firman Allah yang artinya illalladzina amanu adalah orang-orang yang beriman di waktu mudanya. Illalladzina amanu adalah orang-orang yang beriman di waktu mudanya menurut Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Di saat kondisi fit, semangat untuk beramal, maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalannya. Walaupun mereka tidak akan mampu melaksanakan amalan yang pernah mereka lakukan di waktu mudanya, setidaknya ada amalan-amalan yang masih bisa ia kerjakan, 1 atau 2. Ataupun bisalah dari misalkan 10 amalan 3-5 bisa ia kerjakan di waktu yang masa tuanya, seperti itu. Dan ganjarannya ketika ia melakukan itu, falahum ajruhum ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka akan diberi ganjaran pahala yang tidak pernah terputus-putus, kata Allah. Nah, dengan begitu, seandainya mereka masih diberi kekuatan beramal sebagaimana waktu mudanya, maka mereka tidak akan berhenti untuk beramal kebaikan. Maka orang yang gemar beramal di waktu mudanya, di saat tua renta nanti, di saat tua nanti, dia akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu mudanya. Begitu juga sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Ar-Rum ayat ke-54, yang artinya Allah lah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui, maha kuasa. Quran surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 54. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam ayat ini Allah ta'ala menceritakan mengenai fase kehidupan manusia tahap demi tahap. Awalnya manusia itu dari tanah, kemudian berpindah fase ke nutfah, beralih fase ke alaqah, segumpal darah, lalu beralih lagi ke fase mudghah, segumpal daging,
lalu berubah lagi menjadi tulang yang dibalut dengan daging. Setelah itu ditiupkanlah ruh, kemudian dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil, dan tidak begitu kuat. Kemudian si bayi mungil tadi berkembang perlahan-lahan menjadi seorang bocah kecil, lalu berkembang lagi menjadi seorang pemuda, remaja. Inilah fase kekuatan setelah sebelumnya berada dalam keadaan kondisi yang lemah, masih kecil tadi, masih dalam keadaan bocah tadi, atau masih dalam keadaan balita tadi. Lalu setelah itu dia akan menginjak fase dewasa, usia 30 sampai 50 tahun. Setelah itu dia akan melewati fase-fase usia senja. Pada fase inilah berkurangnya semangat dan kekuatan. Juga pada fase ini berkurang sifat lahiriah maupun batin. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Jadi yang pertama itu lemah, kemudian dia setelah itu diciptakan oleh Allah kuat, kemudian lemah lagi dan beruban. Tafsir Quranul Azim pada surah Ar-Rum ayat ke-54. Daud At-Ta'i mengatakan, sesungguhnya malam dan siang adalah tempat persinggahan manusia sampai dia berada pada akhir perjalanannya. Jika engkau mampu menyediakan bekal di setiap perjalanan tempat singgahmu, maka lakukanlah. Berakhirnya safar boleh jadi dalam waktu dekat, namun perkara akhirat lebih segera daripada itu. Persiapkanlah perjalananmu menuju negeri akhirat. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, tapi ingat, kematian itu datangnya tiba-tiba. Semoga maksud dalam tulisan ini sama dengan perkataan Nabi Syuaib. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada pertolongan bagiku melainkan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku berserah diri, dan kepadanya lah aku kembali. Quran surah Hud surah ke-11 ayat 88. Jadi dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para mufassirin, dijelaskan bahwa masa muda merupakan masa yang harusnya dimanfaatkan oleh diri kita, terutama dalam hal beriman dan beramal soleh. Bahwa beriman dan beramal soleh itu tidak hanya dalam hal kategori bagaimana kita hablum minallah kita, tidak hanya itu, tetapi bagaimana kita dengan manusia itu sendiri atau hablum minan nasnya. Daripada itu kita akan break sejenak dan kita akan lanjutkan nanti.
tengah pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Berdoa? Ya. Bekerja? Ya. Apakah sudah cukup dengan berdoa dan bekerja? Tidak cukup. Harus ada kata bersatu. Bekerja, berdoa, dan bersatu. Bersatu sering ditinggalkan dalam menggapai keberhasilan. Padahal bersatu adalah unsur yang paling menentukan untuk mencapai kemenangan. Siapa pemersatunya? Lembaga penyiaran, televisi, dan radio. Pada tahun 1933, ada radio milik Bumi Putra di Solo yang menyiarkan persatuan melawan penjajah. Sekarang, pada tahun 2020, lembaga penyiaran bersatu melawan pandemi. Terima kasih buat televisi dan radio yang telah membuat iklan layanan masyarakat yang mengajak masyarakat untuk tetap di rumah dan membuat jarak fisik atau physical distancing untuk mereka yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengajak masyarakat untuk bersatu melawan corona. Mari kita rayakan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ini dengan khidmat, dengan membayangkan memori masa silam tentang persatuan. Persatuan berhasil mengalahkan penjajahan. Maka kami yakin, dengan seyakin-yakinnya, dengan bersatu, kita dapat melawan corona. Mari kita bersatu. Bismillah. Baik, kita lanjutkan pemaparan yang tadi mengenai hablum minallah dan hablum minannas yang harus dilakukan oleh seorang pemuda. Baik, dalam hal pembekalan kita untuk dalam menghadapi hari akhirat nanti atau hari kiamat nanti, tentu yang dikatakan dalam Al-Quran surah At-Tin tadi bahwa illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bahwa ada pengecualian. Ada orang-orang yang oleh Allah tidak akan dijadikan ia sebagai makhluk yang serendah-rendahnya. Adalah orang-orang yang ketika mudanya ia menjalankan atau ia menerapkan kehidupan beriman dan beramal solih, sehingga itu dia akan menjadi bekal ketika ia menjelang masa usia senjanya. Nah, kemudian pemahaman mengenai amanu wa amilus shalihat ini seperti apa? Mungkin banyak dalam benak kita amanu wa amilus shalihat itu hanya berkutat kepada masalah hablum minallah. Akan tetapi ada juga yang mana amanu wa amilus shalihat ini bisa antara hablum minannas, namun tujuan itu adalah kepada hablum minallah atau tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti yang saya katakan pertama tadi, bahwa dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, ayat ke-28 ayat ke-77 yang berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim wa bataghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, namun jangan sampai engkau melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata atau memberikan penjelasan mengenai surah Al-Qasas ayat ke-77 ini bahwa wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu untuk kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Maksudnya apa? Gunakanlah apa yang menjadi karunia yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita selaku pemuda. Pikiran yang masih cermat, fisik yang masih kuat, mata yang masih bisa melihat dengan sempurna akan keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mampu merekam apa yang terjadi pada sekitar kita. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam konteksnya amanu wa amilus shalihat, yakni menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan lupa terlalu sibuk dengan akhirat sehingga kita melupakan bagian yang harus kita lakukan di dunia. Contoh, makan, minum, tidur, bersosialisasi, dan lain-lain sebagainya. Allah tidak akan melarang kita untuk melakukan sosialisasi. Allah tidak akan melarang kita melakukan makan, minum, dan tidur dan sebagainya, karena itu adalah hak kita di dunia. Dan kita pun sebagai makhluk yang dikatakan homo socius atau makhluk sosial, yang mana makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, bagaimana kita itu memanfaatkan waktu usia muda kita sebelum datangnya usia senja kita adalah dengan memanfaatkan apapun potensi dan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk bekal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kebermanfaatan kita tadi. Misalkan kita ini memiliki basic di bidang pendidikan, bagaimana pendidikan itu dapat mencerahkan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, itu yang seperti bagaimana? Itu yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang memiliki keilmuan di bidang ini, di bidang kedokteran misalkan, ataupun di bidang keperguruan, ataupun di bidang macam-macam dan sebagainya, semata-mata siyogyanya selain untuk kemajuan bangsa dan negara, juga bekal untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin akan mendapatkan potensi seperti ini. Kita tidak mungkin akan mampu bisa mengajarkan keilmuan yang orang lain pun belum bisa mendapatkan pembelajaran itu. Kesyukurannya seperti itu. Bagaimana kita itu mampu mendidik seorang anak agar dia mampu menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang ingin dia harapkan dari orang tuanya, yang kemudian nantinya ia akan menjadi manusia-manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun bangsa dan negaranya sebagai orang-orang yang bermanfaat dan juga beriman serta beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ini. Yang paling pertama adalah bagaimana kita itu menggunakan potensi yang kita miliki ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan lupa, karena kita terlalu fokus dengan akhirat kita, terlalu fokus untuk mengejar akhirat tadi, sehingga keperluan diri kita yang menjadi hak kita untuk supaya badan ini tetap bisa bugar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala tadi, kita tidak hiraukan, yang menyebabkan kita sakit, kita tidak datang masa sakit tadi, kemudian kita menjadi cepat lelah dan sebagainya. Seharusnya kita perhatikan bagaimana potensi tersebut dapat kita lakukan, namun di satu sisi kita juga mampu melaksanakan apa yang menjadi hak-hak kita, hak-hak yang diberikan Allah kepada kita ketika hidup di dunia ini. Nah, hal tersebut untuk apa? Supaya kita kebersyukuran kita tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hal tersebut dilakukan, Allah menyuruh kita untuk mencari kebahagiaan
kebahagiaan negeri akhirat itu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itu adalah bentuk Allah baik kepada kita. Sebagai wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hal itu dilakukan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat baiknya letaknya di mana? Letaknya tadi adalah kita diberikan potensi, teman-teman. Kita diberikan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita yang orang lain mungkin belum bisa mencapai anugerah tersebut, atau belum ada rezekinya yang mencapai anugerah yang Allah berikan tersebut kepada kita. Selain disyukuri, hal tersebut juga harus digunakan untuk kepentingan orang banyak. Selain kepentingan diri kita sendiri loh ya, para pemirsa sekalian, supaya di situ kita akan merasakan kesyukuran yang terlebih bahwa Allah juga berbuat baik kepada kita dengan mengirimkan anugerah itu kepada kita, potensi itu kepada kita, supaya kita itu juga jangan sampai ketika diberikan potensi itu sebagai untuk media merusak bumi. Nah, merusak bumi itu bukan hanya dalam kategori kita membuang sampah atau menebang pohon secara liar atau illegal logging dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, teman-teman. Tidak hanya itu, para pemirsa sekalian. Banyak sekali luas sekali konteks dari janganlah kamu merusak di bumi ini, kata Allah. Itu banyak konteksnya sekali. Banyak sekali konteksnya. Terutama padahal jangan sampai ketika kita diberikan anugerah potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selewengkan atau malah kita gunakan untuk membuat orang lain merasa tidak adil, atau membuat orang itu merasa hak-haknya diambil oleh kita. Jangan sampai seperti itu. Atau dengan kepintaran kita, kecermatan otak kita, kekuatan diri kita, malah untuk menzolimi orang lain, malah untuk mengakali orang lain, malah untuk menjadikan dia rendah atau sehina-hinanya di hadapan manusia. Nah, itulah salah satu perilaku yang Allah menyuruh kita, wala talghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Karena apa? Kata Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi kerusakan bumi itu sangat luas sekali, teman-teman. Sangat luas sekali, pemirsa sekalian. Tidak hanya kategori yang tadi saya sudah sampaikan tadi, melainkan dengan potensi yang kita miliki ternyata juga bisa membuat orang lain, membuat rusak itu bumi, atau membuat bumi yang kita tempat tinggalkan ini menjadi rusak. Karena apa? Bisa jadi dari kita dengan kecermatan kita, dengan kepintaran kita, dengan kekuatan fisik kita yang tadinya kita tadi gunakan untuk mengakali orang, terus mengambil hak-haknya, itu bisa jadi mungkin itu akan selesai permasalahannya. Namun bagaimana dengan terjadinya pembunuhan, terjadinya penganiayaan, terjadinya kasus-kasus kriminal lainnya yang menyebabkan terjadinya hilangnya nyawa orang di bumi ini. Padahal Allah mengatakan bahwa apabila kita itu membunuh salah satu orang di bumi ini, entah itu muslim kah atau bukan muslim, maka sama saja dia telah membunuh satu dunia yang ada, satu dunia yang manusia yang ada di dunia ini, seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami, bahwa potensi atau anugerah yang Allah berikan siokianya adalah tidak hanya untuk kita dari sendiri, untuk kebermanfaatan kita, namun juga bagi orang lain, agar orang lain juga bisa merasakan apa kelebihan yang kita dapatkan, dan juga kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang sama atau yang setara, demi terwujudnya tadi mencerdaskan kehidupan bangsa atau kehidupan secara semesta, seperti itu. Dan demikianlah bahwa masa muda itu merupakan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin agar kita menjadi manusia yang sebaik-baik bentuk, tidak hanya secara fisik namun secara akal maupun dengan hati, agar kita tidak menjadi orang-orang yang serendah-rendahnya, kata Allah, adalah dengan cara memanfaatkan potensi dan
anugerah yang Allah berikan kepada kita itu untuk mendekatkan diri kita atau bekal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan menjadi ladang pahala yang tidak akan pernah terputus. Demikian pemaparan singkat mengenai refleksi pemuda Islam di masa yang akan datang. Saya Rizwanda Imawan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pemaparan pada sore kali ini. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.